Apa kabar pemirsa? Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda lewat program Kilas Nusantara Sore. Berikut kami hadirkan 3 informasi terkini dari dalam negeri. Pemirsa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Kemudian dari bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Banten menggelar pendidikan dan pelatihan bagi puluhan calon kepala sekolah. Pelatihan ini digelar untuk melahirkan kepala sekolah yang berkualitas, menguasai manajemen, dan inovatif. Dan mari melihat tradisi di Desa Batu Belibang, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung dalam mengenang warga yang telah berpulang melalui Festival Budaya Kirap Nganggong Milang Are. Seperti apa budaya Milang Are tersebut? Mari kita simak berita selengkapnya. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, melaporkan secara langsung hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam sidang paripurna DPR Senin 8 November. Ia menyebut bahwa berdasarkan hasil musyawarah, Komisi 1 telah memutuskan dan menyetujui 2 hal terkait dengan pengangkatan calon Panglima TNI. Hasil laporan tersebut kemudian diterima oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan keputusan tersebut disetujui oleh para anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Memutuskan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui. Sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal menjadi Panglima TNI melalui surat Presiden yang telah diterima Ketua DPR RI Puan Maharani. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara mewartakan. Yang saya rasakan. Dinas Pendidikan Kota Cilegon Senin 8 November menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada puluhan calon kepala sekolah yang akan ditugaskan mengisi jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP negeri yang ada di Kota Cilegon. Mengingat di tahun 2021 ini terdapat banyak kepala sekolah di Kota Cilegon yang telah pensiun. Pendidikan dan pelatihan bagi calon Kepsek se-Kota Cilegon ini digelar bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta diikuti sebanyak 59 orang dari total 100 orang guru yang telah diseleksi sebagai calon kepala sekolah. Melalui pendidikan dan pelatihan ini, diharapkan dapat melahirkan kepala sekolah yang berkualitas, yang menguasai manajemen dan inovatif. Karena penentuan kepala sekolah di Kota Cilegon saat ini tak lagi dengan sistem penunjukan, tetapi berdasarkan hasil penilaian kompetensi pada diklat yang dilaksanakan. Kesempatan mereka kan sudah dari 100 orang, kalau untuk orang Cilegon yang lulus kan 60 orang, satu mengundurkan diri 59 orang. Tentunya kan tidak semua dipilih, kita mau pilih yang terbaik. Maka mereka minimal harus mempunyai planning, motivasi, ya, supaya nanti kita pengen sekolah-sekolah di Cilegon ini tentunya berkualitas ya. Ini diklat ini merupakan paradigma baru dalam rangka menuju Cilegon baru modern bermartabat, sehingga calon kepala sekolahnya juga melalui diklat, bukan penunjukan. Ini menunjukkan bahwa kita punya persepsi, punya keinginan menjadikan sekolah-sekolah lebih baik lagi karena pemimpinnya hasil diklat calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh LP2KS.
Lebih jauh, Kepala Dinas Pendidikan berharap dengan sistem baru penentuan kepala sekolah lewat sistem diklat ini akan mendorong transparansi terwujudnya sekolah yang lebih baik di era pemerintahan Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Puluhan warga Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung mulai berdatangan memenuhi lapangan. Kedatangan warga untuk mengikuti tradisi Milang Are untuk mengenang warga yang telah meninggal. Milang Are biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah asar dengan menganggung atau membawa makanan ke rumah keluarga yang ditinggalkan atau masjid yang ditunjuk. Kemudian disantap bersama-sama yang sebelumnya didoakan terlebih dahulu. Milang Hari itu acara nganggung yang sudah turun-temurun di Desa Batu Belubang. Milang Hari ini biasa dilakukan setelah 7 hari orang meninggal dunia. Dan Milang Hari ini biasa dilakukan setelah sholat zuhur di hari ke-7 orang yang meninggal dunia. Masih kita lakukan, cuman untuk sekarang minat masyarakatnya agak kurang. Jadi dari sini kita berikan motivasi ke masyarakat kegiatan ini, kita angkat lagi, lestarikan lagi nganggung kirap nganggung Milang Hari ini. Tradisi Milang Are kini semakin pudar sehingga warga Desa Batu Belubang kembali menggerakkan untuk melestarikan tradisi nenek moyang sejak ratusan tahun lalu. Nantinya tradisi ini dikemas menjadi festival seni dan budaya dari Kabupaten Bangka Tengah dalam mendukung Batu Belubang sebagai desa wisata. Milang Are kali ini digelar di Pantai Tapak Antu, Desa Batu Belubang, dihadiri Bupati Bangka Tengah, Al-Ghafri Rahman, beserta tamu undangan. Ini baru rintisan yang dilakukan teman-teman di Desa Batu Belubang dengan disupport oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ke depan kita akan buat ini sebagai agenda Kabupaten Bangka Tengah yang nantinya akan kita selenggarakan festival seni dan budaya, termasuk juga kita akan melaksanakan nganggung ya. Nganggung kirap nganggung Milang Hari. Kegiatan ini juga diisi dengan beragam seni budaya seperti menampilkan tari padupa yang diiringi gendang serta petikan gambus, musik tradisional ciri khas orang Melayu. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, rangkaian berita sore ini kami harap bisa menyegarkan wawasan Anda. Kilas Nusantara Malam tentunya akan kembali menemani waktu istirahat Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan berita terkini lainnya. Sampai jumpa.